Puji Tuhan, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah untuk kami dapat merenungkan dan melakukan firman-Mu. Tolong kami, Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat mengerti, mentaati sepenuhnya firman-Mu. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Kuasai kami, lawat kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini keadaan kita ada yang lagi nyaman, ada juga yang lagi susah, lagi sedih, ditimpa masalah, banyak persoalan. Tapi kita dengarkan renungan firman Tuhan ini. Saya beri judul renungan ini dengan judul Tuhan ada dalam situasi yang sulit. Tuhan ada dalam situasi yang sulit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat 18. Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Jadi sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada kesengsaraan yang Tuhan izinkan, tapi juga ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ada penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan tidak selalu mulus, tidak selalu nyaman. Justru di dalam keadaan yang sulit, seringkali Tuhan menyatakan kemuliaannya. Justru saat keadaan semuanya nyaman, semuanya santai, enak, seringkali manusia malah lupa dengan Sang Pencipta. Seringkali manusia malah jatuh di dalam dosa saat dalam keadaan nyaman. Ingat, Raja Daud jatuh dalam dosa perzinahan karena dalam situasi yang nyaman. Semuanya pergi berperang, dia di istana, dan akhirnya dia melihat seorang wanita yang mandi, dan seterusnya, saudara. Terjadilah dosa berzina. Dalam situasi yang nyaman, seringkali orang dapat jatuh dalam dosa. Justru dalam situasi yang sulit, di situ dinyatakan kemuliaan Tuhan. Saat situasi yang sulit, kita butuh yang namanya ketekunan. Iya, kita perlu namanya ketekunan. Bahkan dunia pun mengajarkan orang yang tekun itu pasti kelak akan memperoleh hasilnya. Ya, saudaraku. Ada seorang porter hotel. Jadi seorang porter hotel, porter itu adalah kalau tamu datang bawa mobil, maka dia memindahkan atau memarkirkan mobilnya di tempat parkir mobil. Ya, sedangkan tamunya disuruh masuk ke hotel. Dia yang memarkirkan mobil itu. Porter hotel ini ada tamu yang datang, dan tamu itu masuk hotel, dia belum memindahkan mobil, dia kagum dengan mobil ini. Ih, bagus, mewah mobil itu, dia halus-halus mobil itu. Porter ini berharap suatu saat juga punya mobil, ya. Meskipun mungkin pekerjaannya ya dipandang remeh, dipandang rendah oleh orang lain, tapi dia berharap suatu saat dia punya mobil. Nah, saat dia mengelus-ngelus itu mobil mewah itu, bosnya, pimpinannya melihat dia dan memarahi dia. Cepat diparkirkan itu mobil, jangan dilus-lus, kamu tidak bakal bisa punya mobil kayak itu, kamu itu hanya porter. Lalu dia masuk di mobil, dan porter ini memarkirkan kendaraan itu. Namun dalam hatinya dia bertekad, suatu saat aku pasti punya mobil. Dan dia rajin, dia tekun. Akhirnya setelah sekian tahun, dia berhasil menjadi orang yang sukses. Bahkan dia menjadi aktor yang hebat, aktor ternama. Dia bisa membeli mobil banyak. Orang yang sangat kaya. Orang itu bernama Chow Yun Fat. Seorang aktor Mandarin, aktor Hongkong yang hebat. Chow Yun Fat. Dulunya porter, tapi karena tekun, dia berhasil. Apalagi kita orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Bukan hanya keberhasilan yang akan kita dapat, tapi juga kemuliaannya akan dinyatakan kepada kita.
Di tengah situasi yang sulit, apakah kita sudah melihat kemuliaan Tuhan? Mari kita selidiki dahulu, saudaraku. Situasi yang sulit, penderitaan, masalah, itu seringkali menyerang, iblis itu menyerang 3 hal ini. Penderitaan dalam ekonomi, keluarga, kesehatan. Ya, kalau enggak sulit dalam ekonominya, ya sulit dalam keluarga atau masalah kesehatan. Biasanya ini, coba misalnya ada orang yang secara keluarga dia punya istri yang baik, anak-anak yang baik, oke deh, keluarganya oke. Ekonominya mapan, dia sebagai pemimpin perusahaan, hebat deh. Tapi sayangnya kesehatannya tidak baik. Dia harus sebulan sekali, sebulan 2 kali harus ke luar negeri untuk berobat. Bahkan dia tidak bisa berjalan jauh dan sebagainya. Saudaraku, ini selalu aja ada sesuatu yang saya beri tanda kutip lubang. Suatu situasi sulit, entah itu ekonomi, keluarga, atau kesehatan. Ada juga orang yang keluarga baik, kesehatannya, dia orang yang kuat. Tapi dia bergumul dengan keuangannya. Dia bergumul dengan uang sekolah anak-anaknya. Dia bergumul dengan rumah kontrakannya yang segera habis, masa pinjamnya, dan sebagainya. Berbagai macam, saudaraku. Ada juga orang yang ekonominya oke, mapan, dia sehat. Tapi sayang, pasangannya selingkuh, anak-anaknya hidupnya hancur, problem keluarga. Dari 3 ini, mungkin hari-hari ini engkau sedang menghadapi salah satu problem ini. Situasimu sulit, entah dalam keluarga, dalam kesehatan, atau dalam ekonomi, saya tidak tahu. Tapi, selama ada Tuhan, tunggu waktu Tuhan, kemuliaannya akan dinyatakan. Seperti tadi di dalam Roma dikatakan, penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku, dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, Dia tidak selalu menghilangkan penderitaan, tetapi Dia selalu memberi kekuatan untuk melewati penderitaan. Saya ulang, Tuhan tidak selalu menghilangkan penderitaan, tapi Tuhan selalu memberi kekuatan untuk melewati penderitaan. Coba kalau kita ingat kisah Ayub. Ayub itu pertama harta bendanya habis, ya habis itu secara ekonomi. Kedua, anak-anaknya mati. Istrinya tidak jadi istri yang baik, menyuruh Ayub untuk mengutuk Allahnya. Secara keluarga bermasalah. Dan yang terakhir, kesehatan Ayub dicobai. Ayub sakit dan sebagainya. Lihat, penderitaan Ayub ini tidak serta-merta langsung hilang dalam sekejap, tapi membutuhkan sebuah proses. Dan Tuhan memberi Ayub kekuatan. Pertanyaannya, situasi sulit yang kita hadapi ini karena apa? Mari kita koreksi. Kita renungkan sejenak. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi situasi yang sulit, berarti ada sesuatu, saudara. Entah situasi yang sulit soal ekonomi, keluarga, atau kesehatan, saya tidak tahu. Tapi kita koreksi, mengapa bisa terjadi? Dan setelah kita koreksi, kalau kita bertobat, minta pemulihan dari Tuhan, Tuhan pasti pulihkan. Nah, situasi yang sulit atau masalah atau penderitaan itu dapat dipandang sebagai satu, akibat dosa. Ya, masalah bisa karena dosa. Misalnya judi online, ini judi kan dosa, bermasalah, ekonominya hancur, akhirnya terseretlah keluarganya tidak harmonis, akhirnya sakit-sakitan dan seterusnya. Akibat dosa, selingkuh, wah, ya sini sudah berat ini ya. Penderitaan pertama dipandang, masalah pertama dipandang karena akibat dosa. Yang kedua, akibat kurang berhikmat, sehingga timbul masalah. Kurang berhikmat dalam makan, dalam minum, kita sembarangan makan, kita minum sembarangan, berdampak dengan kesehatan. Lalu kita tidak boleh menyampaikan, ya karena Tuhanlah yang membuat saya sakit. Loh, yang makan siapa, yang minum siapa? Kok menyalahkan Tuhan? Enggak, itu karena kita kurang berhikmat. Ya, naik sepeda motor, tidak pakai helm, ngebut,
Nah, kurang berhikmat, kecelakaan, dan terjadi masalah yang besar. Atau yang ketiga, ini yang ketiga perlu kita cermati. Yang pertama tadi, masalah situasi yang sulit karena dosa. Yang kedua, karena kurang berhikmat. Yang ketiga, itu sebagai ujian dari Tuhan. Ujian dari Tuhan, untuk apa? Untuk memurnikan iman kita. Contoh, sudah hidup sesuai firman Tuhan, tapi punya pasangan yang bencek, gitu ya. Hidupnya sesuai firman Tuhan loh. Ya, hidup kudus, setia melayani Tuhan, berusaha menjadi pasangan yang baik, orang tua yang baik untuk anak-anak, kerja yang rajin, tapi pasangannya bencek. Nah, ini sedang diuji sama Tuhan. Atau mungkin kita sebagai seorang karyawan, kita punya bos, pimpinan kasar, ya, punya bos yang kalau maki-maki itu, waduh, kasarnya minta ampun, merintahnya itu nggak ngerti perasaan, suka menyakiti perasaan karyawan. Nah, kita disuruh bertahan untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Ini namanya ujian. Sudah meriksa kita hidup benar sesuai firman Tuhan, ya ini masalah, ujian dari Tuhan untuk memurnikan iman kita. Jadi, mari kita cek masalah situasi sulit yang kita hadapi karena apa. Kalau yang pertama karena dosa, ya kita bertobat, minta pemulihan Tuhan. Yang kedua, kalau karena kurang berhikmat, ya minta hikmat Tuhan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Juga jangan membuat kesalahan yang baru. Atau yang ketiga, kalau itu ujian dari Tuhan, kita minta iman yang tekun, iman yang setia. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita. Amin. Tuhan sanggup memulihkan kita. Kita percaya dan seringkali kita bilang, amin, aku percaya Tuhan sanggup. Tapi pertanyaannya, kalau kita percaya Dia sanggup, maukah kita atau percayakah kita dengan caranya? Percaya Dia sanggup, percaya. Mau nggak dengan caranya? Mau nggak dengan waktunya? Wah, ini yang berat. Aku percaya Tuhan bisa memulihkan aku, tapi caranya kok gini ya? Waktunya kapan ya? Lo percaya nggak? Percaya Tuhan sanggup. Kalau gitu, percaya dengan waktunya? Nah itu, kita nggak tahu waktunya kapan. Tapi disuruh percaya. Mau dengan caranya? Nah ini dia. Caranya kadang tidak sesuai dengan yang kita mau, bahkan seringkali berlawanan dengan yang kita mau. Tapi cara Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Masalahnya sambil kita melewati cara Tuhan, sambil kita menunggu waktu Tuhan, seringkali kita mengeluh, seringkali kita ngomel, marah, bahkan kita seringkali mundur dari Tuhan. Hati-hati, makanya sekali lagi saya ngomong, saya sampaikan, kita perlu iman yang tekun. Tuhan punya cara dan waktu untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Saya punya teman saya ini papahnya sulit sekali untuk bertobat. Diajak ke gereja itu sulit luar biasa. Bahkan tidak mau percaya Yesus, sudah tidak mau. Anaknya sudah mencoba untuk mengenalkan Yesus, cerita soal Yesus, tidak mau, ditolak. Ini istrinya, yaitu istri mamah dari teman saya, mengajak ke gereja. Tidak mau, kamu ke gereja sendiri, jangan ngajak saya. Jadi sudah berbagai macam cara, tidak ada yang mau. Sehingga ayah ini, papa dari teman saya, orang yang keras. Tahu apa yang terjadi? Beberapa tahun berikutnya, dia setia ke gereja. Luar biasa. Sangat menyala-nyala untuk Tuhan. Bahkan, kalau dia ngajak anaknya, kalau sampai datang terlambat ke gereja ibadah, ini papa ini marah. Tidak boleh terlambat ke gereja. Loh, padahal dulu menolak untuk ke gereja, dulu tidak percaya Yesus, sekarang setia kepada Yesus. Kok bisa? Ingat, tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak dalam waktu yang singkat, ada proses, ada cara Tuhan, ada waktu Tuhan. Kok bisa ya? Tuhan punya cara. Caranya gimana? Tidak diduga, saudaraku. Jadi teman saya bercerita, mamahnya sakit. Ya, mamanya sakit parah. Sampai akhirnya tidak sempat dibawa di rumah sakit, mamahnya meninggal. Ya, di kamar itu mamahnya meninggal, saudara. Dan papahnya, yaitu ya suami dari mamanya, berdiri
melihat jenazah istrinya yang baru saja meninggal. Lalu di situ tidak ada yang berdoa. Belum sempat panggil pendeta, belum sempat panggil ambulan pun juga belum sempat. Maka anaknya ini bukan pendeta, dia hanya jemaat biasa, dia hanya seorang yang cinta Tuhan, dia hanya seorang yang mau setia kepada Tuhan. Dan anaknya mengajak saudara-saudara yang lain dan juga papahnya berdoa bahwa mama sudah pulang ke rumah bapa. Karena mamanya setia kepada Yesus, pasti pulang ke rumah bapa, sudah di surga. Maka anak ini mengajak memimpin dalam doa dan mengelilingi almarhum mamanya dan mulai berdoa. Ya, doa sederhana. Amin, selesai. Lalu sebelum anak ini keluar dari kamar meninggalkan papahnya berduaan dengan kekasih hatinya yang sudah terbujur kaku, anak ini hanya menepuk pundak papahnya. Pah, mama sudah di surga. Sudah ditepuk gitu aja, dibisik di telinganya. Pah, mama sudah di surga. Sudah selesai gitu dok, saudara. Maka mulailah proses untuk dibawa ke rumah duka, dimasukkan ke peti mati dan seterusnya sampai di penguburan. Gak sampai ya kira-kira 2 minggu, tiba-tiba papahnya mengajak anaknya, aku mau ke gereja. Kaget. Loh, siapa yang nginjili? Tiba-tiba mau ke gereja. Dulu-dulu diperkenalkan kepada Yesus, gak mau. Semasa mama hidup, diajak ke gereja, gak mau. Sekarang mama gak ada, sudah meninggal, malah minta ke gereja, minta ikut Yesus. Ya apa ini, siapa ini? Papahnya hanya bilang, ayo ke gereja setiap hari, setiap minggu itu datang, ayo ke gereja, gak boleh terlambat. Tempat papahnya ngomong, karena nanti kalau papa gak ada, papa kepingin ketemu mama di surga. Cara Tuhan, saudara. Kita tidak bisa mengerti maksud Tuhan. Mengapa terjadi situasi sulit, kita tidak tahu. Tapi selalu bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Situasi yang sesulit apapun, serunyam apapun, sesusah apapun, orang yang percaya tekun pada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Mama dari teman saya pulang ke rumah bapak, dan papanya sadar dan akhirnya mau ke gereja, bahkan setia ikut Yesus. Kira-kira 2 tahun atau 3 tahun berikutnya baru sang ayah menyusul mamanya. Sudah dikasih Tuhan, saat kita dalam keadaan sulit, tetap ingat Yesus. Jangan mengeluh, ada rancangan Tuhan. Jangan mencari jalan pintas, jangan mencari jalan di luar firman Tuhan. Jangan mencari solusi yang menurut kita pasti yang terbaik. Belum tentu itu dikehendaki Tuhan. Ingat kisah Yusuf. Sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia melewati proses yang demikian sulit, susah, menyakitkan. Baik secara jasmani menyakitkan, hati ini juga menyakitkan. Dia dibuang, dianiaya, dibuang di sumur, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara, dilupakan temannya. Semua dia alami, saudara. Kalau kita lihat secara sekilas, kita sudah tahu kisahnya itu. Tapi kalau kita bayangkan penderitaan yang dialami Yusuf, di sumur itu tidak enak loh. Ya, mungkin ada binatang serangga dan sebagainya, udara yang pengap dan sebagainya. Dijual sebagai budak, dikasih makan ya syukur, tidak dikasih makan ya sudah terima aja. Kasih makan mungkin makan basi harus dimakan, disuruh ini disuruh itu. Dia difitnah masuk penjara sebagai seorang nabi dan sebagainya. Dilupakan temannya. Semoga aja ini temanku juru minum bisa ingat aku. Ternyata dilupakan. Dan dia harus mendekam lagi di penjara terus itu, saudara. Dia dilewati semuanya itu. Tapi ini adalah cara dan waktu Tuhan. Cara dan waktu Tuhan sampai Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf tidak sakit hati. Dia tetap penuh kasih kepada saudaranya, kepada semua orang. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Pertanyaannya, kalau kita di posisi Yusuf, waktu kita dianiaya, disakiti oleh keluarga, Yusuf dibuang di sumur, mungkin kita dipecat dari pekerjaan, kita terlunta-lunta secara ekonomi, kita bingung, harga diri kita diinjak-injak, kita dibully orang, kita dikata-katai orang. Mungkin Yusuf itu di penjara, kita pun juga di penjara. Mungkin secara jiwa terpenjara jiwa kita. Beban begitu menekan kita. Apa yang kita lakukan? Situasi yang sulit, situasi yang susah sekali. Ingat, ada Tuhan yang melihat kita. Ada Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Kita tidak sendiri. Orang percaya, kita harus ingat, dalam penderitaan pun Tuhan itu ada, mendampingi kita melewati masa-masa kelam. Daud melewati masa-masa kelam, dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Perhatikan kalimat ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ada Tuhan. Tuhan yang apa? Yang mendampingi kita. Mendampingi apa? Melewati lembah kekelaman. Perhatikan kalimat tadi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berjalan berarti apa? Melewati lembah kekelaman. Kita tidak ditakdirkan tinggal dalam lembah kekelaman. Ada saatnya kita berjalan melewati. Tidak selamanya orang benar akan susah. Tidak selamanya orang benar akan menderita. Tunggu, ada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tuhan mengajar kita hari-hari ini melewati lembah kekelaman untuk memurnikan iman kita, untuk membuat dewasa iman kita. Mungkin hari ini lembah kekelamanmu ada di gereja. Di gereja kita dikecewakan. Di gereja kita tidak dianggap. Di keluarga juga kita diremehkan. Keluarga sendiri loh. Dalam pergaulan. Mungkin aja di grup WA, bahkan grup WA sekalipun, kita bisa tidak dianggap, saudara. Dalam pekerjaan, kita dicuekkan. Kita sudah bertahun-tahun tidak mengalami kenaikan jabatan. Dalam apapun situasi, sesulit apapun, Tuhan menggandeng tangan kita untuk kita berjalan, melewati, bukan tinggal, melewati lembah kekelaman itu. Masalah utamanya bukan pada kesengsaraan. Masalah utamanya bukan pada kesengsaraan. Masalah utamanya adalah sudut pandang kita terhadap masalah itu. Masalah utama bukan pada masalah itu, tapi sudut pandang kita melihat masalah itu. Kalau kita pandang sudut pandang masalah kita diajarkan seperti dunia, maka kita terpuruk. Kita jadi resah, cemas, gundah gulana, stres, tertekan, bundir akhirnya. Itu yang dunia ajarkan. Tapi kalau kita memandang masalah dari sudut pandang firman Tuhan, maka kita bisa bangkit. Kita dipulihkan Tuhan. Kenapa? Karena ingat ayat yang pertama tadi kita baca. Penderitaan yang kita alami diizinkan Tuhan supaya kelak ada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada Tuhan. Sekali lagi, judul renungan ini, Tuhan ada dalam setiap situasi. Bahkan situasi yang sulit apapun. Dan seringkali dalam situasi yang sulit, Tuhan hendak mengajar kita untuk kita mengingat Dia. Kita dulunya jauh dari Tuhan. Ayo diingetin, balik lagi ke Tuhan. Kita bingung, mata kita tertuju kepada dunia, cari duit, cari ketenaran, cari popularitas, cari nama, cari hormat manusia. Kita diizinkan mengalami penderitaan. Dan Tuhan bilang, cari aku yang di atas, cari aku yang di surga. Cari wajahku selalu. Dalam situasi sulit, Tuhan hendak mengajarkan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mazmur 119 ayat 67 dikatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Ya, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang apa? Saat tertindas, aku berpegang pada janji-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan.
Saya ulang, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanku. Saudara, mari kita pandang masalah yang kita hadapi, situasi yang sulit, sebagai cara Tuhan untuk kita ini ingat Tuhan, dekat lagi dengan Tuhan. Jangan tetap keras kepala hidup sesuai dengan apa mau kita. Hiduplah sesuai apa yang dimau Tuhan. Ingat, masalah kecil, mujizatnya kecil. Masalah besar, masalah sedang, mujizatnya sedang. Tapi kalau masalah besar, mujizatnya besar. Hari ini, level berapa masalah? Situasimu sedang level berapa? Lagi horor atau bagaimana ini situasi yang kita hadapi? Ada Tuhan, jangan takut. Justru di tengah situasi sulit kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Contoh saja, kisah nyata Musa dan bangsa Israel melihat kebesaran Tuhan saat apa? Saat melewati laut Teberau. Laut itu terbelah. Saat terjepit, ini bangsa Israel terjepit, maju masuk dalam laut, mundur dibunuh pasukan Firaun. Tuhan hadir membelah laut Teberau. Musa dan bangsa Israel melihat kebesaran Tuhan di tengah-tengah situasi yang terjepit. Daniel, kapan Daniel melihat kebesaran Tuhan? Apakah saat Daniel di istana raja? Bukan. Daniel melihat kebesaran Tuhan saat di kandang singa. Di situ kebesaran Tuhan dinyatakan. Orang-orang melihat, raja dan pegawai-pegawainya, hebat Allahmu Daniel, Allahmu hidup. Kebesaran Allah dinyatakan saat di dalam kandang singa. Saudara tahu bedanya kita dengan Daniel apa? Bedanya kita dengan Daniel, tahu bedanya apa? Kalau Daniel tekun berdoa, tekun dekat dengan Tuhan, baru masuk gua singa. Kalau kita masuk gua singa dulu, baru tekun berdoa, baru tekun cari Tuhan. Mari kita berubah. Jangan nunggu ada masalah baru berdoa. Jangan menunggu ada situasi yang susah sulit baru kita tekun cari Tuhan. Tidak. Situasi apapun kita terus cari Tuhan. Suka dekat dengan Tuhan. Coba kita ingat Sadrak, Mesak, Abednego. Kapan melihat kemuliaan Tuhan? Kapan melihat kebesaran Tuhan? Saat mereka di dalam api. Waktu mereka belum di dalam api, mereka masih di luar dapur perapian. Mereka masih ditawari oleh raja. Kamu nyembah aku, kalau enggak gitu kamu aku masukkan ke dalam api. Itu belum ada kebesaran Tuhan. Tapi saat mereka setia kepada Tuhannya, tidak menyangkal imannya, mereka dilemparkan masuk dalam dapur perapian, baru disitulah kebesaran Tuhan dinyatakan. Di mana? Di dapur perapian. Di dalam masalah sesungguhnya Tuhan itu tampak. Dan orang-orang di luar perapian itu melihat, kita tadi masukkan 3 orang, sekarang kok ada 4 orang. Dan mereka membawa Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari dapur perapian itu, dan mereka memuliakan Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita sedang mengalami luka, mengalami kekecewaan, kesengsaraan, kegagalan, kepahitan. Jangan menyerah, tetap tekun. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Lakukan aja bagian kita sebagai anak Tuhan yang hidup sesuai firman Tuhan. Kita berkeluarga yang baik, mengasihi pasangan, menyayangi anak-anak menghormati orang tua. Sebagai pelayan Tuhan, kita juga melayani Tuhan dengan tulus, tanpa ada maksud yang lain, dengan setia kepada Tuhan. Sebagai apapun kita, lakukan bagian kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Miliki iman kepada Tuhan, terus tekun saudaraku. Mungkin memang beberapa hal kita ini tidak bisa memahami. Mengapa kok terjadi begini, mengapa kok terjadi begini, kita nggak bisa memahami saudaraku. Ada misteri ilahi kita tidak tahu. Tapi yang saya percaya, kita percaya, orang benar tidak ditinggalkan Tuhan. Penyertaannya sempurna. Tuhan menyertai kita tidak hanya di waktu pagi, tidak hanya di awal bulan, tapi setiap waktu,
Dia menyertai kita. Hanya kita tidak memahami rancangannya, peristiwa yang kita alami, kita kadang sulit untuk mencerna, memahami apa maksud Tuhan. Tapi percayalah, selalu ada kebaikan Tuhan, ada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat ini sebagai penutup juga. Saya ingat ada seseorang bintang sepak bola, ya. Ini seorang atlet sepak bola Spanyol. Wah, dia hebat, dia hebat sekali, terkenal gitu ya. Tapi suatu saat dia mengalami kecelakaan dan mengalami kerusakan atau masalah di kakinya, sehingga dia harus dirawat tidak hanya berminggu-minggu, tapi berbulan-bulan. Awalnya mungkin minggu pertama, minggu kedua masih didatangi oleh pelatih, juga teman-teman satu klub sepak bola, bahkan penggemarnya doakan dia, mendatangi dia, memberi semangat. Tapi setelah 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dia mulai sudah dilupakan. Bahkan sampai sekian tahun kakinya belum pulih. Dia masih dirawat di rumah sakit itu, saudara, karena kecelakaannya demikian parah. Dia sedih. Mengapa terjadi demikian? Dia sangat sedih. Dia tidak mungkin lagi bisa main sepak bola. Kalaupun dia mau main sepak bola, kan sudah usianya sudah makin tua. Dia sudah mulai makin ditinggalkan oleh teman-temannya. Bagaimana ini? Akhirnya di kamar rumah sakit itu dia dilihat oleh suster yang jaga. Dan suster itu kasihan melihat dia. Lalu suster itu memberinya gitar untuk menghibur. Nah, dia mulai belajar gitar dan dia bisa akhirnya main gitar. Bahkan dia bernyanyi. Akhirnya dia menemukan hobi yang baru, yaitu bermain gitar sambil bernyanyi. Wah, dia senang. Dia mulai menghibur dirinya, juga menghibur suster yang di situ, pasien yang lain juga. Wah, dia bernyanyi, main gitar, sangat bagus permainan gitarnya, sangat bagus juga suaranya. Sehingga setelah sekian lama dia dirawat di rumah sakit dan dia tidak mungkin bisa melanjutkan karirnya di sepak bola, dia keluar dari rumah sakit, dia berkarir di dunia musik. Dia menjadi bintang pop yang hebat. Dia menjadi bintang musik pop yang luar biasa, saudara. Ya, lagunya terkenal sekali. Dia menjadi orang yang hebat. Dia bernama Julio Iglesias. Julio Iglesias. Gara-gara nggak jadi pemain sepak bola, dia menjadi bintang musik pop luar biasa. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan, situasi sesulit apapun, Tuhan tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Jangan mengeluh, jangan putus asa, tetap berharap, tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lihat, kemuliaannya akan dinyatakan kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tidak jauh dari kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terus bawa kami Tuhan, gandeng tangan kami, mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami mau dipulihkan. Apabila ada kesalahan, ada dosa, ampuni kami Tuhan. Pulihkan kami, dimanapun kami berada, Tuhan yang menjamah kami. Roh Kudus, penuhi hati kami. Kuasai hidup kami ya Roh Kudus, supaya kami tetap tekun, supaya dalam segala situasi, kami tetap memandang Yesus, bahwa Yesus setia menyertai kami dan siap untuk menolong kami, sanggup memulihkan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah memberkati kami. Kami mau menjadi pelaku firman. Kau memberkati kami semua Tuhan, sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami. Kami mau memuliakan Tuhan, dan Tuhan terus menyertai kami dengan keajaiban, dengan mujizat, dengan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.